Latar belakang sejarah bangsa Israel menjelang pembuangan. Kerajaan yang pudar. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda yang merupakan sisa dari kerajaan Israel setelah kejatuhan kerajaan utara pada 722 sebelum Masehi berada dalam bayang-bayang kehancuran. Raja Yosia sempat membawa perbaharuan rohani, namun setelah kematiannya dalam pertempuran di Megiddo, Yehuda terus menurun, baik secara politik maupun rohani. Ancaman Imperium Babel. Bangsa Babel yang menggantikan posisi Asyur sebagai kekuatan utama dunia mulai mengincar Yehuda. Perebutan kekuasaan atas wilayah Levan menempatkan Yehuda dalam posisi sulit. Raja-raja Yehuda setelah Yosia gagal menjaga stabilitas dan ketaatan kepada Allah. Babel akhirnya menyerbu dan membawa penduduk Yehuda ke pembuangan. Kondisi sosial dan keagamaan. Masyarakat Yehuda tenggelam dalam penyembahan berhala, ketidakadilan, dan korupsi. Para nabi seperti Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Namun, pesan itu ditolak. Bait Allah menjadi simbol yang kosong, kehilangan maknanya karena bangsa tidak lagi hidup dalam kebenaran. Pembuangan bangsa Israel ke Babel. Pembuangan pertama pada 597 sebelum Masehi. Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dan membawa sebagian besar bangsawan, prajurit, dan pengrajin ke Babel. Di antara mereka adalah Yeskiel, seorang imam muda dari keluarga Zadok, yang kelak menerima panggilan sebagai nabi di pengasingan. Kehancuran Yerusalem pada 586 sebelum Masehi. Setelah Raja Zedekia memberontak, Yerusalem dihancurkan sepenuhnya. Bait Allah dibakar, tembok runtuh, dan kota menjadi reruntuhan. Ini adalah bencana besar dalam sejarah religius Israel, karena Bait Allah adalah pusat kehadiran ilahi. Realitas di tanah pembuangan. Kaum Israel di pembuangan menghadapi realitas sebagai minoritas, kehilangan tanah, raja, dan ibadah. Identitas mereka terguncang. Di tengah kehancuran itu, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi yang setia, dan salah satunya adalah Yeskiel. Panggilan dan penglihatan Nabi Yeskiel. Panggilan di Sungai Kebar. Pada usia 30 tahun, Yeskiel menerima penglihatan ilahi di Sungai Kebar. Kisah ini tercantum dalam kitab Yeskiel bab 1 ayat 1-3. Di sana, ia melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk tahta yang digerakkan oleh kerubim dan roda berapi. Ini menjadi deklarasi bahwa Tuhan tidak terbatas pada Yerusalem, tetapi hadir juga di pembuangan. Kenabian yang berat. Tuhan menyuruh Yeskiel untuk menyampaikan pesan penghakiman pada bangsa yang tegar tengkuk, yakni bangsa Israel. Ia diperingatkan bahwa mereka mungkin tidak akan mendengarkan, namun ia harus tetap menjadi penjaga, seperti yang tercantum dalam kitab Yeskiel bab 3 ayat 17 yang mengatakan bahwa, "Hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel." Bahasa simbolik dan tindakan kenabian. Yeskiel menggunakan banyak tindakan simbolik, seperti membangun miniatur Yerusalem dan mengepungnya, berbaring selama ratusan hari, makan makanan najis, dan mencukur rambutnya. Semua ini menggambarkan kehancuran, penderitaan, serta dosa bangsa. Penghakiman dan harapan, pewartaan ganda. Nubuat penghakiman. Yeskiel menyampaikan bahwa kehancuran Yerusalem adalah akibat dari dosa yang terus-menerus, seperti penyembahan berhala, kekerasan, pengkhianatan terhadap perjanjian, serta korupsi imam. Ia mengecam para pemimpin bangsa yang disebut gembala yang tidak menggembalakan, seperti yang tercantum dalam kitab Yeskiel bab 34. Transisi menuju pengharapan. Setelah kehancuran Yerusalem, pewartaan Yeskiel berubah menjadi pengharapan. Tuhan menjanjikan bahwa ia akan menggantikan hati batu dengan hati yang taat dan penuh roh,
seperti tercantum dalam kitab Yehezkiel bab 36 ayat 26, dan akan mengumpulkan kembali umatnya dari segala bangsa. Penglihatan tulang-tulang kering. Yehezkiel melihat tulang-tulang kering yang dibangkitkan menjadi tentara yang hidup. Kisah ini dapat kita lihat di kitab Yehezkiel bab 37. Peristiwa ini adalah simbol bahwa Tuhan akan membangkitkan kembali bangsa Israel dan memberi mereka kehidupan baru. Tuhan bersabda, "Aku memberikan rohku ke dalammu dan kamu akan hidup." Kemuliaan yang kembali dan masa depan Israel. Bait Allah yang baru. Dalam pasal 40-48, Yehezkiel mendapat penglihatan tentang bait Allah yang baru, yang sangat terperinci dan besar. Ini bukan hanya tentang arsitektur fisik, tetapi simbol dari tatanan rohani yang dipulihkan, di mana Allah berdiam kembali bersama umatnya. Kehadiran Tuhan yang kembali. Dalam kitab Yehezkiel bab 43, kemuliaan Tuhan kembali memenuhi bait Allah, seperti dahulu kala. Ini adalah simbol bahwa relasi antara Tuhan dan umatnya telah dipulihkan. Identitas baru dan harapan mesianik. Yehezkiel menubuatkan kepemimpinan yang sejati dari seorang gembala sejati, yang banyak ditafsirkan sebagai nubuat tentang Mesias. Umat Israel diharapkan hidup dalam tatanan yang baru, bersatu serta taat. Kesetiaan Tuhan di tengah pembuangan. Pembuangan ke Babel adalah babak tergelap dalam sejarah Israel. Tetapi melalui Nabi Yehezkiel, umat diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Yehezkiel adalah suara kenabian yang mengajak bertobat, mengingatkan keadilan Tuhan, serta menyalakan kembali harapan akan pemulihan. Di tanah asing, umat menemukan bahwa Tuhan tetap setia dan masa depan masih penuh cahaya. Suara Nabi Zefanya menjelang hari Tuhan. Latar belakang, sejarah, dan sosial. Dunia politik yang berubah cepat. Nabi Zefanya hidup dan bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Ia juga salah satu raja terakhir Yehuda sebelum kehancurannya oleh Babel. Saat itu, wilayah timur dekat dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran besar yang sedang saling bertarung untuk kekuasaan. Asyur sedang melemah, Mesir mulai aktif, dan Babel bangkit sebagai kekuatan baru. Yehuda, sebagai kerajaan kecil di antara kekuatan-kekuatan besar ini, sering terjebak dalam politik luar negeri yang rumit. Saat Asyur mulai melemah, Yehuda berusaha bangkit kembali secara rohani dan nasional. Kondisi agama yang rusak. Meskipun Yosia memulai pembaruan agama dan memusnahkan berhala-berhala, kerusakan iman umat Yehuda sudah terlalu dalam. Banyak rakyat masih menyembah dewa-dewa asing seperti Baal, Molek, dan dewa-dewa langit. Ibadah di bait Allah dilakukan secara formalitas tanpa pertobatan sejati. Dalam kondisi seperti inilah Zefanya tampil sebagai nabi yang menyuarakan peringatan terakhir sebelum datangnya kehancuran. Panggilan dan identitas Zefanya. Latar pribadi. Zefanya adalah satu-satunya nabi kecil yang menyebut silsilanya hingga 4 generasi. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa ia berasal dari lingkungan bangsawan atau imam, yang membuatnya memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan dan penyembahan di Yerusalem. Nama Zefanya berarti YHWH menyembunyikan atau YHWH melindungi, yang mungkin menggambarkan peranannya sebagai penjaga kebenaran di masa krisis. Tugas profetiknya, Zefanya diutus untuk mengguncang nurani bangsa. Ia membawa peran keras dan jelas, hari Tuhan telah dekat, bukan hari keselamatan bagi umat yang tidak bertobat, melainkan hari penghukuman. Isi pewartaan Zefanya. Hari Tuhan sebagai hari murka. Pasal 1. Zefanya menggambarkan hari Tuhan sebagai hari kegelapan, kehancuran, dan ketakutan. Ia tidak segan mengecam semua kalangan, rakyat biasa, para pemimpin,
bangsawan, dan bahkan para imam, tidak ada yang akan luput dari murka Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala sesuatu dari atas muka bumi. Zefanya bab 1 ayat 2. Ibadah sinkretik mencampur ibadah kepada Tuhan dengan penyembahan kepada dewa-dewa asing menjadi sasaran utama kecaman Zefanya. Orang-orang yang hidup dalam kemapaman dan berkata, Tuhan tidak berbuat baik atau jahat, juga disebut akan dihukum, karena mereka menganggap Tuhan tidak aktif dalam sejarahnya. Penghakiman bagi bangsa-bangsa, pasal 2. Setelah memperingatkan Yehuda, Zefanya mengarahkan nubuatan kepada bangsa-bangsa lain, Filistin, Moab, Amon, Ethiopia, dan Asyur. Semua ini menyampaikan bahwa Tuhan bukan hanya Allah Israel, tapi Tuhan seluruh dunia. Zefanya menunjukkan bahwa keadilan Tuhan berlaku universal. Ia menentang kesombongan dan kejahatan bukan hanya di dalam umat pilihan, tetapi juga di luar. Penghakiman Yerusalem dan janji pemulihan, pasal 3. Yerusalem digambarkan sebagai kota pemberontak dan najis. Para pemimpinnya bagaikan singa yang menerkam. Para nabi palsu menyebar dusta dan imam-imam mencermati tempat suci. Ini adalah kritik sosial dan religius yang tajam. Namun, di akhir pasal 3, Zefanya mengalihkan fokus dari murka menuju harapan. 1. Akan ada umat yang rendah hati dan mencari Tuhan. Kedua, Tuhan akan menghapus kutuk dan hukuman. Dan yang ketiga, Allah sendiri akan berdiam di tengah-tengah umatnya, bersuka cita atas mereka dengan nyanyian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia akan mengirang karena engkau. Zefanya bab 3 ayat 17. Hubungan Zefanya dengan pembuangan Babel. Nubuat sebagai peringatan awal. Meskipun Zefanya hidup sebelum tahun 586 sebelum Masehi, peringatannya menjadi fondasi profetik bagi kehancuran Yerusalem ketika akhirnya Babel datang dan menghancurkan kota suci serta bait Allah. Nubuat Zefanya menjadi kenyataan yang menyakitkan. Ia termasuk barisan nabi yang bernubuat sebelum bencana. Seperti Yeremia, ia berbicara kepada generasi yang masih bisa bertobat, namun kebanyakan tidak mendengarkan. Tema pertobatan dan keselamatan. Sama seperti Yehezkiel, Zefanya juga menyuarakan bahwa pertobatan adalah jalan untuk selamat dari hari Tuhan. Ia menyerukan agar orang-orang mencari Tuhan, hidup benar, dan merendahkan diri. Dalam Zefanya 2 ayat 3. Relevansi abadi pesan Zefanya. Allah menghukum dan menyelamatkan. Zefanya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dosa terus berlanjut tanpa penghukuman. Ia mengingatkan bahwa Allah itu kudus dan adil. Dan hari Tuhan akan datang bagi siapa saja yang hidup dalam kesombongan dan ketidakadilan. Pengharapan dalam pertobatan. Meskipun keras dalam peringatan, Zefanya juga sangat kuat dalam memberikan harapan. Ia menubuatkan pemulihan bagi mereka yang setia dan rendah hati. Ini adalah Injil kecil di tengah penghakiman. Suara kenabian untuk zaman kini. Zefanya mengajarkan bahwa kehidupan iman yang sejati bukan sekedar ritual, tetapi pertobatan sejati, kerendahan hati, dan keadilan sosial. Pesannya menantang semua generasi untuk tidak main-main dengan dosa dan untuk tetap berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Nabi yang menjaga cahaya di tengah kegelapan. Nabi Zefanya hanya meninggalkan 3 pasal dalam Alkitab, namun pesannya bergema hingga zaman para nabi, pembuangan, dan bahkan sampai zaman kini. Ia adalah nabi api yang menyulut hati untuk bertobat, dan nabi angin sejuk yang membawa janji pemulihan bagi mereka yang berserah.
Di ambang kehancuran Yerusalem, Zefanya sendiri berdiri sebagai saksi dan juru bicara Tuhan, memperingatkan bahwa hari Tuhan adalah nyata, dan bahwa Tuhan tidak pernah lelah menunggu umatnya kembali.